Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baiklah. Kita masuk materi yang selanjutnya tentang teks berita, masih lanjutan yang materi kemarin. Tapi sebelum Bu Anita menjelaskan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang Ibu sampaikan nanti kalian bisa terima dengan baik. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau kemarin kita sudah ada mengidentifikasi, kita sudah masuk tentang unsur-unsur berita, terus juga menanggapi berita. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi unsur kebahasaan dari teks berita. Nah, unsur kebahasaan teks berita ini kan ada lumayan banyak ya, kurang lebihnya itu ada 7. Jadi nanti Bu Anita akan bagi dalam 3 kali pertemuan. Nah, berarti untuk pertemuan yang sekarang kita hanya membahas 2 unsur kebahasaan dari teks berita. Kita langsung saja ya. Oke, kenapa di sini Bonita bilang 4, 5, 6? Berarti akan ada pertemuan, pertemuan keempat, pertemuan kelima, dan pertemuan keenam. Berarti ini untuk di Senin dan Rabu berikutnya. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Indikator yang mau dicapai apa? Indikatornya adalah menentukan ciri kebahasaan teks berita dari menelaah struktur berita dan ciri kebahasaan teks berita tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi tuh yang Bu Anita bilang ada 7. Berarti diharapkan peserta didik mampu memahami unsur kebahasaan baik dari bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi temporal, kronologis, waktu maupun kata kerja mental. Nah, kita lihat kaidah kebahasan teks berita yang Bu Anita bilang tadi, kita akan bahas hanya 2 ya, keterangan. Yang pertama keterangan atau adverbia baik waktu maupun tempat. Yang kedua yaitu kata kerja mental. Nah, kita lihat di sini ada contohnya yang namanya kata keterangan atau adverbia berarti berkaitan dengan waktu sama tempat kejadian. Nah, berarti kan itu sudah masuk sebagai unsur berita ya, yang 5W plus 1H. Nah, contohnya di sini sekitar pukul 8 pagi, langit Riau tampak mendung. Yang dimana yang menyatakan sebagai keterangan waktu atau adverbia, yaitu pada sekitar pukul 8 WIB dan langit Riau. Berarti yang menyatakan tempat dan menyatakan waktu. Contoh yang kedua, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Berarti di sini menyatakan waktu yang mana 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Yang menyatakan tempat yang mana? Pelabuhan penyeberangan Merak. Itu yang sudah Ibu garis bawahi ya. Ada yang menyatakan waktu, ada yang menyatakan tempat. Jadi kalau misalnya waktu bukan cuma jam 5, jam 8, tapi juga 10 hari menjelang Lebaran, itu juga dikatakan sebagai keterangan waktu. Yang kedua, ada kata kerja mental, yang dimana dia menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi ada responnya dari tindakannya. Contoh misalnya, merasa tertipu, para korban langsung melapor ke polisi. Nah, berarti kan itu menunjukkan ada responnya ketika merasa tertipu, terus ada sesuatu tindakan yang dilakukan. Yang dilakukan apa? Melaporkan ke polisi karena dia merasa tertipu. Contoh yang kedua, harga telur ayam naik. Banyak warga yang mengeluh dan beralih makan tempe. Nah, berarti kan di situ ada respon, ada juga tindakannya. Ketika harga telur naik, berarti ada keluhan dari warga dan ternyata beralih untuk makan tempe. Itu namanya dikatakan kata kerja mental, yang dimana menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Oke ya, sampai di sini dulu penjelasan Bu Anita untuk unsur kebahasaan yang selanjutnya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya, nanti kalian boleh baca PPT-nya biar lebih paham lagi. Jika ada yang mau ditanyakan di Bu Anita, persilakan nanti japri Bu Anita atau boleh di grup kelas kita sebagai diskusi. Nah, untuk hari ini Bu Anita nggak kasih tugas dulu ya, karena Bu Anita nanti akan menuntaskan materi tentang kaidah kebahasaan teks berita. Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.